Selamat sore sahabatku semuanya. Kembali berkebun lagi sore ini. Update kebun hari ini setelah 2 hari di tempat saya hujan dari pagi, siang, sore bahkan sampai malam. Perkembangan tanaman jeruk purut setelah saya lakukan perawatan kemarin. Ini perkembangan sangat menyenangkan ya. Sangat subur. Daunnya hijau subur. Meskipun ada ulat kecil, kita bisa menghilangkannya secara manual ya, secara kita ambil saja. Inilah perkembangan tanaman jeruk purut setelah kita lakukan perawatan dengan berbagai cara yang sangat mudah. Dan ini nampak di satu pohon jeruk purut muncul tunas baru yang cukup besar ya. Bagi saya ini cukup besar ya teman-teman. Tunas dan daunnya tumbuh sudah mulai menampakkan hasilnya. Yang ini belum ya, tetapi mereka tetap tumbuh dengan subur, tidak ada yang rusak atau mati ya. Tanaman di kebun lahan sempit di belakang rumah yang saya maksimalkan untuk menanam berbagai macam tanaman sayur sudah bisa saya nikmati ya. Dari pertumbuhan mereka saya bisa menggunakan untuk memasak. Dan ini kentang, tapi ini terlihat akar-akarnya nampak ya teman-teman, karena kentang ini kan kemarin waktu saya letakkan di sini itu langsung hujan, sehari-hari itu hujan ya, jadi terkena air hujan itu media tanamnya terciprat kemana-mana ya. Dan ini kemangi yang sangat subur, sering saya petik, dia tumbuh terus. Ini tidak saya tanam, tapi dia tumbuh sendiri dengan subur. Semua daunnya nampak hijau. Dan pertumbuhan kale juga subur. Yang kemarin habis dimakan ulat sekarang bisa tumbuh subur seperti ini ya. Pelan-pelan saya benahi kebun di belakang rumah ini. Dan ini adalah yang paling sangat saya tunggu. Ini paling menyenangkan ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ya, saya itu kan update tentang tanaman ini dan ada sahabat yang memberikan solusi ya untuk potong pucuk atau kita pangkas ya tanaman dari jambu kristal, dan sekarang sudah nampak tumbuh bunga calon buah ya. Semoga nanti dia bisa banyak ya, tumbuh banyak dan bisa seperti dulu lagi, bisa dipanen ya. Ini karena memang di tempat saya itu sudah musim hujan ya, berhari-hari hujan. Bahkan hari ini pun saya mengambil video ini baru saja selesai reda ya, tetapi gerimis lagi. Dan ini pare yang saya semai baru, menggantikan pare yang saya petik kemarin. Dia sudah merambat ya di bambu ini. Ini tanaman bunga ya teman-teman. Saya kira kemarin itu bayam merah ya, ternyata ini bunga teman-teman ya. Saya salah, belum saya lihat sebesar ini, nanti bisa kita lihat lagi. Dan ini stroberi juga sulurnya sudah mulai berakar ya. Di bagian ujung yang sering saya lupakan ya, di bagian ujung ini karena sulit terjangkau ya, tertutup oleh pot yang lain. Saya dulu itu menebar kencur ya, kencur yang sudah hampir kopong itu ya, saya tebar. Daripada saya buang masukkan ke kompos, saya tebar di media tanam tadi. Dan ini semaian-semaian juga sudah tumbuh. Entah apa ini ya, saya lupa saya menebar apa. Nanti bisa kita lihat setelah dia besar dan dipindah tanam. Terutama di kebun ini tanaman jeruk purut ya teman-teman. Jadi yang paling dominan itu memang saya suka dengan tanaman jeruk purut. Sudah banyak sekali, dan seledri juga tumbuh dengan subur. Saya di sini hanya menggunakan pupuk kohe ya, kohe ayam ataupun kohe kambing.
Komposnya pun saya hanya menggunakan kompos dari sisa-sisa dapur. Saya kumpulkan di dalam satu styrofoam, nanti kita tunggu berhari, berminggu, baru kita bisa gunakan, kita campur dalam media tanam. Seperti inilah teman-teman, saya memanfaatkan lahan yang sempit ya, hanya 2x2 di belakang rumah, sisa dari rumah. Daripada tidak terpakai, saya gunakan untuk menanam sayuran ini dengan menggunakan rak ya, pot-pot kecil, polybag ataupun toples-toples. Pare sudah saya sudahi dan sudah muncul pare yang baru. Tanaman ini semoga besok bisa berbuah lagi seperti yang kemarin. Ini bahkan ada ya jeruk purut tumpang sari dengan kunyit kuning, mungkin itu tadi ya. Dan ada kencur, ada apa macam-macam di sini teman-teman, karena memang saya itu waktu ada bahan dapur yang tidak terpakai sudah hampir busuk itu saya lempar di sini, saya taruh di sini. Lama-lama mereka bisa tumbuh teman-teman. Nanti kalau sudah besar bisa kita pindahkan ke pot ataupun polybag yang lebih besar supaya pertumbuhannya subur. Begitu cara saya dalam menanam ya teman-teman. Apapun yang ada di dapur kalau sudah tidak saya gunakan, saya taruh di sini. Nanti dengan berjalannya waktu mereka bisa tumbuh. Seperti daun bawang juga seperti itu. Saya itu yang masih belum bisa berhasil sampai panen itu selada ya teman-teman. Entah kenapa selada itu waktu masih kecil menjelang remaja itu selalu roboh mati ya. Sampai sekarang saya belum bisa ya menanam selada sampai panen. Ini jambu kristal sudah nampak buah-buahnya. Terima kasih untuk sahabat yang kemarin memberikan masukan untuk dilakukan potong pucuk pemangkasan ya. Dan sudah nampak hasilnya. Semoga nanti bisa kita nikmati seperti dulu-dulu. Nah teman-teman, update sore ini perkembangan tanaman di kebun belakang rumah setelah diguyur air hujan beberapa hari ya. Mereka nampak tumbuh subur dan mereka tetap kuat ya, terkena dengan guyuran air hujan yang cukup deras ya berhari-hari. Mari kita hijaukan kebun kita dengan aneka tanaman sayuran teman-teman. Dengan menanam satu hari satu tanaman saja, nanti lama-lama kebun kita akan penuh dengan tanaman sayur. Dan kita bisa petik bergantian apa yang kita perlukan. Akhirnya selamat sore dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu menonton sampai selesai, sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman untuk memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah, untuk berkebun, untuk beternak yang bisa kita ambil hasilnya. Beternak ayam, saya pelihara ikan lele, dan berkebun. Semua banyak manfaatnya teman-teman. Bisa untuk menghibur diri, bisa untuk panen, untuk masakan. Terima kasih dan salam berkebun untuk teman-teman semuanya.